Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bramasta Suteja sendiri tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan mengkhianati dirinya tanpa ragu-ragu pada saat yang paling kritis di hidupnya, dan anaknya dengan segera memisahkan diri darinya. Pada saat ini, sebenarnya Dua sangat marah di dalam hatinya dan ingin memarahi Roni Suteja, tetapi beberapa detik berikutnya, dia menelannya di mulutnya. Meskipun hatinya berdarah-darah, dia tetap menghibur dirinya sendiri. Ini semua bisa dimengerti tentang apa yang dilakukan Roni. Karena kejadian sudah terjadi dan Tama bersama puluhan bodyguard berpakaian serba hitam duduk di sini. Aku yakin aku tidak akan pernah kembali lagi. Dalam hal ini, daripada melawan mereka, lebih baik membungkuk dan menyelamatkan anakku. Dengan begitu, setidaknya seluruh pasukan tidak akan musnah. Memikirkan hal ini, Bramasta Suteja menghela nafas dengan putus asa, dan berkata, "Tuan, akulah yang merencanakan semuanya sendiri. Roni Suteja anakku hanya melakukan semua atas permintaanku untuk membantuku berkomunikasi dengan Hashimoto di tengah. Jadi jika Anda ingin menghukum, tolong hukum aku sendiri, jangan melibatkan Roni Suteja, ku mohon." Setelah selesai berbicara, dia segera berlutut di tanah, terus bersujud pada Tama Renza, dan berteriak, "Tuan, aku mohon. Silahkan hukum aku, tapi jangan anakku." Setelah berbicara, dia tersedak dan menangis dengan getir. Tama Renza kemudian melihat semua ini di matanya, dan berkata dengan dingin, "Menyelamatkan anakmu? Kalian sepasang ayah dan anak, dan kaki tanganmu Hashimoto, semuanya dihitung sebagai satu, tidak ada yang bisa melarikan diri." Setelah itu, Tama Renza berdeham, dan berkata, "Aku seharusnya tidak ikut campur dalam urusan keluarga Suteja Mumu, jadi aku meminta Tuan Libertus untuk keluar menjadi saksi." Pada titik ini, Tama Renza menjentikkan jarinya dan berkata dengan keras, "Ayo, tolong bawa Tuan Libertus kemari." Awalnya, Bramasta Suteja dan Roni Suteja mengira bahwa Libertus tua sudah dalam gangguan saraf. Mendengar bahwa Tama Renza hendak mengundang Tuan Libertus tua, mereka berdua gemetar hebat seperti tersambar petir. Saat ini, makna yang umum di hati ayah dan anak adalah, bukankah orang tua itu sudah menderita demensia? Dia bahkan tidak bisa mengontrol usus dan air kencingnya. Mengapa Tama membawanya ke sini sekarang? Apa yang mau Tama lakukan? Bramasta Suteja merasa sedikit tidak nyaman. Dengan putus asa berpikir di dalam hatinya, mungkinkah kekek tua Libertus sudah dikembalikan ke kondisi aslinya? Bukankah ini sudah berakhir? Saat dia sedang memikirkan itu, kepala-kepala pengurus keluarga Libertus, Joko, menemani Tuan Libertus tua masuk. Saat ini, Tuan Libertus tua, dengan tubuh yang kuat dan kulit yang dingin, tampaknya tidak seperti orang yang mengidap Alzheimer. Bramasta Suteja dan Roni Suteja bahkan lebih ketakutan dan bingung. Mereka tidak bisa mengerti sama sekali, mengapa Tuan Libertus, yang masih di rumah sakit tadi pagi dan mengompol di celananya di depan mereka, sekarang menjadi sehat walafiat seperti tak terjadi apa-apa. Segera setelah Tuan Libertus tua memasuki aula konferensi, dia memelototi ayah dan anak, Bramasta dan Roni Suteja dengan mata tajam, dan dengan marah menegur, "Bedebah.
Apakah kalian berdua berpikir bahwa kalian bisa menutupi semua kejahatan dengan tangan kalian? Kalian bahkan berani membunuh dan bahkan berani memberiku racun saraf. Apakah kalian tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun? Bahkan aku ini adalah ayahmu, kakekmu. Demi harta kalian berani berbuat seperti itu. Dunia Bramasta Suteja seketika runtuh. Jiwa yang ketakutan, tak punya nyali, dan dia berlutut di hadapan Tuan Libertus Suteja tua, sambil menangis dan berkata, "Ayah, aku salah, ayah, aku harus mati. Aku memiliki hati yang jahat, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali lagi, ayah." Tuan tua Libertus mendengar itu seketika menjadi berteriak dengan marah, "Mengampuni kamu? Apa kamu masih memiliki wajah untuk meminta aku untuk mengampunimu? Tahukah kamu, dalam hukum keluarga yang dirumuskan oleh leluhurku dari keluarga Suteja, apa yang kamu lakukan adalah kejahatan besar dan harus dipertanggungjawabkan. Aku tidak akan sudi memaafkanmu." Bramasta Suteja mendengar itu mendadak lemas. Dia menangis terseduh-seduh dan berkata, "Ayah, aku memang membuat kesalahan besar, tetapi aku dipaksa oleh keadaan. Aku tidak berdaya. Kamu kotor." Tuan tua Libertus meraung. Dia bahkan mengangkat tangannya dan menamparkan Bramasta Suteja. Bramasta Suteja menutupi wajahnya dan berteriak, "Ayah, pikirkan tentang itu. Aku putra sulungmu, putra tertua. Menurut aturan nenek moyang kita sejak zaman kuno, putra tertua harus mewarisi posisi tersebut. Tetapi mengapa ayah tidak membiarkanku menjadi pemimpin keluarga Suteja? Mengapa membiarkan Linda, seorang gadis berambut kuning, menjadi pemimpin keluarga Suteja? Jika kamu membiarkanku menjadi pemimpin keluarga Suteja, aku pasti tidak akan membuat kesalahan besar ini." Tuan Libertus tua dengan cemas mengangkat tangannya dan menamparkan Bramasta Suteja lagi, "Kamu sialan. Anak nggak tahu diri. Kamu sudah kurawat kubesarkan dengan kehidupan cukup nyaman, bahkan sangat mewah. Tapi kamu malah mau menghabisiku. Dan sekarang saat semuanya sudah terbongkar, kamu masih mencari berbagai macam alasan." Setelah menghela nafas sejenak, Tuan Libertus tua melanjutkan kata-katanya, "Jika bukan karena bantuan dan strategi Tuan Tama yang murah hati, mungkin Linda akan benar-benar mati di tangan kalian berdua. Dan aku pasti sudah menjadi pasien penderita Alzheimer karena racun yang kalian berikan. Apakah kalian pikir kalian dapat membenarkan masalah ini?" Roni Suteja, untuk melindungi dirinya sendiri, menangis dan berkata kepada kakek tua Libertus, "Kakek, aku selama ini hanya mengikuti instruksi ayah. Dia mengatur agar aku melakukan segalanya. Tolong perhatikan bahwa aku adalah keturunanmu, cucu tertua, oleh karena itu, selamatkanku kali ini saja, kek." Tuan Libertus tua menunjuk ke arah Roni Suteja, dengan marah berkata, "Kurang ajar kamu. Masih bisa minta tolong samaku? Kamu itu sama saja dengan ayahmu yang serakah. Aku telah memberikan kalian jabatan dan kekayaan yang sesuai, bahkan tidak akan habis untuk anak cucumu. Tapi karena keserakahan kalian, kalian tega berbuat hina seperti itu. Dasar anak dan ayah anjing." Dia memandang ayah dan anak itu dan kemudian berkata dengan dingin, "Kalian berdua adalah sampah keluarga Sutejaku. Jika kalian melakukan kejahatan yang begitu serius, kalian harus menghadapi konsekuensinya sesuai dengan hukum keluarga. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menjadi perantara." Kemudian dia melihat ke arah Joko di sampingnya. Dia berseru, "Joko, kamu telah berada di keluarga Libertus selama bertahun-tahun. Katakan padaku, menurut hukum keluarga Suteja, bagaimana seharusnya kedua orang ini ditangani?" Joko dengan tegas berkata, "Menurut artikel pertama dari hukum keluarga Libertus, mereka yang mencoba membunuh ayahnya, harus dibunuh." Roni Suteja seketika hampir pingsan ketakutan, sambil menangis, "Kakek, sekarang ini adalah masyarakat modern di bawah supremasi hukum, bukan masyarakat feodal di masa lalu. Kakek tidak punya hak untuk membunuh kami. Jika kakek melakukannya,
kakek akan sama saja menembak diri kakek sendiri. Bramasta Suteja juga tersedak. Ayah, jika kamu tidak ingin mengampuni kami, kirimkan kami ke Departemen Kehakiman. Biarlah Departemen Peradilan mencobanya tanpa memihak. Tidak peduli berapa tahun mereka menghukum kita, kita semua akan menerimanya. Bramasta Suteja tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika kejahatannya dan putranya dituntut dalam pengadilan negara, mereka tidak akan pernah menyentuh batasan hukuman mati. Dia berpikir dalam dirinya sendiri, bagaimanapun, aku dan putraku tidak membunuh orang dengan tangan kami sendiri. Pembunuh yang sebenarnya adalah pembunuh handal Hashimoto dari Jepang. Wakil Ketua Nippon Steel. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.